محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf karena terlambat sampai di sini disebabkan tadi kita berangkat memang terlambat. Kemudian di depan kita tadi banyak mobil yang dempet, maksudnya berdekatan, sehingga kita tidak bisa jalan lebih kencang. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita sampai juga di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas kesetiaan Bapak dan Ibu kepada ilmu, bukan kepada saya tapi kepada ilmu. Ini menunjukkan kesetiaan Bapak dan Ibu ingin mendengarkan ilmu. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu sampai dengan halaman 88, sampai dengan halaman 88. Maka ya, sampai poin keempat. Sekarang kita masuk poin ke 5 dan 6. Poin 5 dan 6. 88 kita sudah bahas rukun salat yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, ruku'. Ya, sudah 4 kita bahas rukun salat. Sekarang rukun yang kelima dan yang keenam dari rukun salat, bangkit dan i'tidal. Bangkit, kita akan rukuk kan? Bangkit, bangun dari rukuk maksudnya. Kemudian yang keenam, i'tidal, berdiri tegak. Bukan bangkit langsung turun, bukan. Bukan sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, tidak. Sami Allahu liman hamidah, kemudian kita tegak lurus, i'tidal. Itu adalah rukun yang keenam dalam keadaan berdiri ya. I'tidal itu artinya tegak lurus. I'tidal artinya tegak lurus. Makanya apa kata imam sebelum sholat? Aqimus sufufakum wa'tadilu. I'tadilu artinya tegak luruslah dalam berdiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis orang yang salatnya belum benar, bukan yang salatnya buruk. Ini dikritik oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, istilah salatnya buruk. Yang benar adalah orang yang salatnya belum benar, bukan orang yang salatnya buruk. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, warka' hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah sehingga kamu tumakninah dalam keadaan rukuk. Tsumma rfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian bangkitlah sehingga kamu berdiri dengan sempurna. Ya, i'tidal. Jadi rukun yang kelima dan keenam adalah bangkit dari rukuk dan i'tidal. Itu 5 dan 6. Berurutan, rukun itu harus berurutan. Kemudian yang ketujuh, sujud. Sujud. Rukuk pun terkadang dinamakan sujud, rukuk. Makanya kita nggak boleh rukuk kepada manusia, karena rukuk itu juga nama lainnya sujud, yaitu sujud kecil. Sujud kecil. Maka kita nggak boleh rukuk seperti orang Jepang rukuk kepada manusia, atau sebagian orang di pulau seberang sana, atau sebagian orang juga di sini lewat di depan orang dia membungkukkan badan. Membungkukkan badan itu hanya untuk Allah
Subhanahu wa ta'ala. Meskipun niatnya bukan menyembah, menghormati, tapi tidak boleh. Tapi tidak boleh. Karena terkadang sesuatu itu dosa walaupun dia nggak niat berbuat dosa. Ya. Sesuatu itu sama kayak orang bercanda, mencandai Al-Quran, dia nggak niat. Mencandai Nabi Muhammad, dia nggak niat. Dia tidak niat menjelek-jelekkan Nabi, menjelek-jelekkan Al-Quran, tapi dia bercanda. Itu bisa jatuh kepada kekufuran. Jadi terkadang seseorang itu terhukumi meskipun dia nggak punya niat. Yang ketujuh adalah sujud berdasarkan firman Allah, wasjudu, sujudlah kalian. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang salatnya belum benar, summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kalian sampai kalian tumakninah dalam keadaan sujud. Sujud di setiap rakaat dikerjakan 2 kali di atas 7 anggota badan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. 7 ya. Kening termasuk hidung ya, kemudian 2 telapak tangan, kemudian lutut, kemudian ujung-ujung jari kaki. Jadi jumlahnya ada berapa? 2 dari bawah, 2 dari tengah, 2 agak ke atas yaitu telapak tangan, ada 6 tambah kening dan hidung dihitung 1. Jadi 7. Maka kalau ada orang sujud hidungnya nggak nempel, berarti belum benar sujudnya. Atau keningnya nggak nempel. Atau banyak orang sujud ujung jari kaki tidak nempel. Diangkat sedikit. Bisa dicontohkan, Vino? Foto model di bawah. HP di bawah. Maaf. Nah, tuh. Sini ada HP-nya. Ada HP-nya. Coba Vino, coba. Ya, sujud. Ya, sujud itu merapatkan kaki ya. Sujud itu saatnya merapatkan kaki, maju lagi kepalanya. Coba pinggulnya ke belakang dikit. Nah, tuh, lurus dia. Jauh lambung dari, jangan dekat lambungnya dengan lambung dengan lutut ya. Kemudian coba diangkat dikit, sebentar. Coba angkat kakinya. Nah, coba ke bawah lagi. Terus angkat dikit. Istilah orang angke sangin. Ya, itu sering terjadi itu. Ada orang seperti itu. Ada. Nggak boleh itu. Nggak boleh sujudnya. Ya. Baik. Syukran, Vino. Kemudian apa kata Nabi di dalam hadis Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. A'zum itu tulang ya, maksudnya tulang. Sujud di atas 7 tulang, maksudnya 7 anggota badan. Yang pertama kening. Kemudian beliau menunjuk dengan tangan beliau ke hidung beliau, 2 tangan, 2 lutut dan ujung jari kedua telapak kaki. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Sekarang kalau kening tertutup topi boleh nggak? Peci, boleh? Salah nggak sujudnya? Salah tidak sujud? Tidak salah ya. Sebagaimana kalau ada orang sholat dengan pakai kaos kaki, salah nggak? Nggak salah kan? Tertutup kan? Tertutup. Jadi sebagian orang kalau sholat
pecinya dia gini kan. Harusnya biasa aja. Tidak menghalangi sujud. Tidak menghalangi anggota sujud. Sebagaimana kita kalau sholat pakai kaos kaki kan. Kaos kaki itu ujung kaki itu kan juga, ujung dari kaki juga anggota sujud. Kalau kita beralasan lutut, ada nanti bantahan dari orang. Karena lutut adalah aurat, maka ditutup. Sedangkan ujung kaki bagi laki-laki bukan aurat. Ya, jadi tidak ragu lagi kalau kita sholat. Adapun Nabi SAW, Nabi memakai penutup kepala, bukan penutup kepala seperti kita. Nabi memakai penutup kepala yaitu memakai sorban. Memakai sorban. Setahu kita di zaman Nabi penutup kepala bukan seperti ini. Bukan seperti ini ya, tidak. Tapi sorban yang digulung atau sorban yang dilepas seperti itu. Wallahu a'lam. 7. Kita ulang lagi. Rukun salat yang pertama apa? Jangan lihat buku. Berdiri bagi yang mampu. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, rukuk. Kelima dan keenam, bangkit dari rukuk dan i'tidal. Ketujuh, sujud. 7. Sudah setengah. Rukunnya ada 14. Menurut pendapat lain ada 13. Baik. 8 dan 9, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Jadi setelah kita sujud, bangkit itu rukun itu. Bukan bangkit sujud lagi, bukan. Bangkit dan duduk di antara dua sujud itu. Duduk. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada lelaki yang salatnya belum benar, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangunlah sehingga kamu bertumaknina dalam keadaan duduk. Berarti sujud ya. Sujud itu tadi kita lupa sampaikan harus rapat, disunahkan ya, rapat. Bukan gini. Bukan buka. Ketika kita sujud, tangan kita nempel di lantai gini. Gini ya. Bukan gini. Ini ketika ruku'. Ini ketika ruku'. Ingat aja, ini ketika ruku', ini ketika sujud. Ya. Sujud tutup jarinya. Ruku' buka jarinya. Itu sunnahnya. Ketika ruku' letakkan di lutut, bukan di paha, bukan di bawah lutut, tulang betis ya. Tulang apa namanya? Tulang depan. Hah? Tulang kering ya. Tulang kering. Baik. 10. Tumakninah di semua rukun. Apa itu tumakninah? Tenang. Gak boleh buru-buru salat. Makanya kalau ada orang salat buru-buru tidak sah salatnya. Karena tumakninah itu rukun salat, semua rukun tumakninah. Termasuk baca Al-Fatihah. Termasuk membaca Al-Fatihah. Tumakninah adalah tenang, yaitu tenang seukuran bacaan yang wajib di setiap rukun. Dalilnya adalah karena Nabi SAW memerintahkan laki-laki yang salatnya belum benar agar melakukan tumakninah di semua rukun salat, dan karena beliau memerintahkannya mengulang salatnya manakala dia tidak melakukan tumakninah. Makanya kita katakan lagi bahwa salat tarawih 20 rakaat 7 menit tidak sah. Ya. Tarawih 20 menit 20 rakaat 7 menit tidak sah. Kenapa? Karena tidak tumakninah. Tidak. Makanya imam bukan hanya indah suaranya tapi bagus bacaannya.
tajwidnya, kemudian mengerti dengan hukum-hukum fikih. Imam terus mengerti dengan hukum fikih. Kalau nggak mengerti nanti cepat dia. Dan banyak kejadian imam cepat membaca Al-Fatihah, makmum baru baca Ar-Rahmanir Rahim, imam sudah baca Amin. Berarti dia cepat itu bacanya. Ketika sir, ya, imam makmum baru mulai ruku', imam sudah bangkit karena memang cepatnya imam. Maka tidak boleh imam demikian. 11 ya, tasyahud akhir. Tasyahud awal di sini nggak ada, karena dia bukan rukun tapi wajib. Apa beda rukun dengan wajib? Rukun ditinggalkan tidak sah, wajib ditinggalkan sah tapi bayar sujud sahwi. Nanti kita masuk kepada wajib-wajib sholat. Kalau ini adalah rukun sholat. Tasyahud akhir berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud, assalamu ala Allahi min ibadihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah, walakin qulu at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Itu yang benar, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Kalau yang diajarkan dulu kita waktu kecil itu kurang tepat. At-tahiyyatu mubarakatuh. Udah lupa lagi. Saya sudah lupa. Yang benar adalah at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Itu awalnya. Jadi tasyahud akhir ini ada tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir beda dengan duduk. Tasyahud akhir itu bacaannya. Bacaan. Kenapa nama tasyahud? Karena kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ada ucapan syahadat di sana. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Adapun Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu bukan tasyahud namanya, tapi sholawat namanya. Sholawat Ibrahimiyah dan sholawat Muhammadiyah. Kita sambung sedikit. Ucapan Ibnu Mas'ud sebelum tasyahud diwajibkan menunjukkan bahwa ia kemudian diwajibkan. Jadi yang 11 tasyahud akhir. 12 duduk untuk tasyahud akhir. Karena Nabi melakukannya dan selalu mengerjakannya. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. 13 salam wa tahliluha at-taslim. Halalnya salat, halalnya orang berbicara supaya dia ingin, boleh dia bicara, boleh dia makan, boleh dia minum, ada penghalalannya, namanya salam. Sebagaimana umroh dan haji ada penghalalannya, yaitu mencukur rambut, tahallul namanya. Salat pun ada tahallulnya, disebut dengan tahlil, yaitu salam. Minum kan sekarang halal ya. Kalau kita minum sekarang halal, makan halal. Tapi kalau kita sudah bilang Allahu Akbar, haram minum, maka disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan yang tadinya halal. Yang tadinya halal haram. Ya. Jadi boleh jadi minuman itu haram bagi yang sholat, halal bagi yang tidak sholat. Yang sedang tidak sholat maksudnya. Ya. Supaya halal makanan itu atau kita bicara halal yang mubah jadi boleh lagi, maka dihalalkan dengan salam. Makanya kata Nabi, wa tahliluha at-taslim, dan menghalalkannya adalah dengan mengucapkan salam. 14
lalu dia mengucapkan dengan menoleh ke kanan. Yang kata ulama ya, ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan salam itu wajibnya sekali. Adapun yang kedua itu sunnah. Ada pendapat mengatakan wajib dua-duanya. Wajib dua-duanya. Dan salam itu minimal mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Itu minimal ya. Lalu dia mengucapkan dengan menoleh ke kanan assalamualaikum warahmatullah, dan menoleh ke kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kalau imam membaca assalamualaikum warahmatullah ke kanan, makmum itu jangan salam dulu. Kapan makmum salam? Setelah imam selesai mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, salam yang kedua. Ya. Jangan kita dahului imam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam. Atau yang masbuk juga demikian. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri, baru kita berdiri melanjutkan salat kita. Kalau kita masbuk. 14 terakhir. Tertib dalam melakukan rukun. Dalam melakukan rukun itu tertib. Jangan lihat buku ya, kita ulang nanti. Tertibnya itu seperti apa? Yang pertama apa? Berdiri bagi yang mampu. Berarti kalau nggak mampu boleh tidak berdiri. Berdiri tegak ya, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku'. Yang kelima dan keenam, bangkit dari ruku' dan i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan dan sembilan, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang ke-10, tasyahud akhir. Yang ke-11, iya sebentar. Yang ke-10, tumakninah ini boleh menjadi 12 boleh. Karena tumakninah ini setiap rukun dia maksudnya. Kalau di sini tumakninah yang ke-10 ya. Yang ke-10 tumakninah. Yang ke-11 apa? Yang ke-12 duduknya. Yang ke-11 tadi tasyahud akhir. Yang ke-12 duduknya. 13 salam. 14 tertib. Enggak boleh kita sholat langsung baca Al-Fatihah, berdiri habis itu baca Al-Fatihah, atau baca Al-Fatihah dulu baru berdiri. Baca Al-Fatihah dulu baru berdiri, habis itu baru takbir. Boleh enggak? Habis takbir langsung rukuk. Enggak boleh. Ya. Kita sambung insyaallah. Sebentar kita baca dulu sedikit. Sebagaimana yang terangkan di atas, karena Nabi melakukan secara berurutan dan beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nabi mengajarkannya kepada laki-laki yang salatnya belum benar dengan bersabda summa. Kemudian ia menunjukkan kewajiban secara berurutan. Kemudian kan berarti dia harus berurutan. Harus berurutan. Kata Nabi mengatakan dengan kata summa. Kata Nabi summarfa, kemudian bangkitlah hatta tatma'inna jalisan. Summa di sini artinya kemudian, kata ulama menunjukkan wajib berurutan. Karena pakai kata kemudian. Kita sambung sedikit setelah azan isya insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Kita sambung. Bagian kelima, wajib-wajib salat. Wajib-wajib salat ada 8, rukun ada 14, wajib 8, ingat itu. Yang salat menjadi batal bila ditinggalkan secara sengaja. Ya. Kalau sengaja meninggalkan wajib, batal salatnya. Batal salatnya. Meninggalkan wajib saja batal, apalagi rukun. Tapi kalau nggak sengaja meninggalkan wajib, salatnya nggak batal. Tapi harus dia bayar dengan sujud sahwi. Kalau rukun, walaupun nggak sengaja, tetap batal. Maka harus ulang lagi salatnya kalau rukun. Kita lihat nanti. Dan wajib salat ini menjadi gugur disebabkan lupa atau tidak tahu. Tetapi wajib menggantinya dengan sujud sahwi karena lupa. Kenapa namanya sujud sahwi? Itu sujud karena lupa. Sahwi itu artinya lupa. Sahwun artinya lupa. Sujud itu ada berapa? 3 ya. Selain sujud salat ada 3. Ada namanya sujud syukur, kalau kita dapat nikmat. Ada namanya sujud tilawah. Ada namanya sujud sahwi. Ada 3 sujud. Maka beda antara wajib salat dengan rukun salat adalah bahwa barang siapa lupa suatu rukun, maka salatnya tidak sah kecuali dengan melakukannya. Kalau kita lupa baca Al-Fatihah, Bapak Ibu, tidak sah salat gitu. Lupa baca Al-Fatihah tadi, balik caranya, ulang lagi salatnya. Ulang lagi salatnya. Lupa baca Al-Fatihah, sujud sahwi saya kok nggak bisa. Karena Al-Fatihah itu rukun. Yang sujud sahwi itu yang wajib salat. Adapun siapa yang lupa wajib salat, maka sujud sahwi cukup sebagai ganti. Kalau lupa awak mengerjakan wajib salat bukan rukun salat, cukup kita ganti dengan sujud sahwi. Jadi rukun-rukun salat lebih ditekankan daripada wajib-wajib salat. Berarti lebih tinggi rukun daripada wajib. Penjelasan wajib-wajib salat adalah sebagai berikut. 1. Yang wajib salat apa saja? Yang pertama, semua takbir selain takbiratul ihram. Setiap rakaat 5 takbir. Setiap rakaat 5 takbirnya. Itu disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan. Intiqal perpindahan. Takbir untuk rukuk, kan? Nah, takbir untuk sujud lah 2 tuh. Takbir dari sujud untuk duduk 3. Takbir dari duduk ke sujud 4. Takbir dari sujud untuk berdiri 5 kan? Jadi setiap rakaat ada 5 takbir intiqal. Takbir itu beda dengan sami Allahu liman hamidah, itu bukan takbir tuh. Itu tidak disebut dengan takbir. Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi SAW bertakbir di setiap bangun dari sujud dan merunduk untuk rukuk dan sujud, berdiri dan duduk. Yang 5 tadi ya. Untuk rukuk, untuk sujud. Dari sujud ke duduk, duduk ke sujud, sujud ke toga atau ke duduk balik. 5. Takbir intiqal. Nabi selalu menjaganya sampai beliau wafat dan bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. 2. Agak capek gitu Ustaz. Ucapan sami'allahu liman hamidah. Jadi berhentinya di hu, bukan di li. Bukan sami'allahu li man hamidah, bukan itu. Sami'allahu liman hamidah. Bacaan namanya bertumpak-tumpak bacanya. Sami'allahu liman hamidah. Bukan sami'allahu liman hamidah atau sami'allahu liman hamidah. Tidak ya. Itu dibaca untuk imam. Makmum tidak baca itu.
baik itu sholat sendiri, sholat berjamaah, sholat asir ataupun jahar, makmum nggak baca. Yang baca itu hanya imam dan orang yang sholat sendiri. Jadi biko kita sholat isya sebentar lagi, kalau awak baca kalau nanti imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Di antara bacaan ya, di antara. Bukan hanya itu, ada lagi yang lain. Di antaranya Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah bertakbir saat berdiri untuk salat, kemudian beliau bertakbir saat ruku', kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah saat mengangkat punggungnya dari ruku', kemudian beliau mengucapkan saat berdiri Rabbana walakal hamdu. Aku baca makmum ko Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu di antaranya. Atau membaca Rabbana walakal hamdu saja cukup. Itu paling kurang imam makmum membaca itu. Rabbana walakal hamd. Ya. Makanya suara dua di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, muazin suara dua itu kan. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, agak suara dua kau disebut dengan muballighus saut. Rabbana walakal hamd. Karena dia makmum bukan imam. 3. Ucapan Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami dan bagimulah segala puji, untuk makmum saja. Untuk makmum saja. Itu yang wajib. Sedangkan imam tak wajib baca itu. Imam tak wajib. Imam yang wajibnya baca sami Allahu liman hamidah. Itu wajib bagi imam. Tapi Rabbana walakal hamdu imam tak wajib. Adapun untuk imam dan orang yang salat sendirian disunnahkan bagi keduanya untuk menggabungkan keduanya. Itu sunnah. Nyogabung itu rancak. Berdasarkan hadis Abu Hurairah di atas dan hadis Abu Musa di dalamnya tercantum, bila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ada dua versi ya. Ada versi yang mengatakan Rabbana lakal hamdu, ada versi yang mengatakan pakai wa, Rabbana walakal hamdu. Yang lebih sering dipakai pakai waw, Rabbana walakal hamdu. 4. Setiap lain. 4. Subhana rabbiyal azim. Sekali saat rukuk itu wajib tuh. Jangan ketika rukuk diam aja awak. Nggak sah salat awak. Kalau awak sengaja ya. Tapi kalau lupa awak, bayarnya nanti sebelum salam. Itu disebut dengan sujud sahwi. Sebagian mengatakan Rabbana subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tambahan wa bihamdi hadisnya lemah. Maka yang paling afdal mencukupkan subhana rabbiyal azim. Itu yang paling afdal. Sekali wajibnya, 3 kali sunnahnya. Yang kelima, ucapan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, sekali itu. Berdasarkan ucapan Hudzaifah dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Jangan dibalik. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal azim, ketika rukuk membaca subhana rabbiyal a'la. Jangan dibalik. Dibalik berarti sujud sahwi nanti. Ya. Dan disunahkan menambah tasbih saat rukuk dan sujud ini sampai 3 kali. 2 kali, 3 kali itu sunnah. Yang wajibnya berapa? Sekali. 6. 3 lain. Ucapan Rabbil firli. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Di antara 2 sujud berdasarkan hadis Hudzaifah,
bahwa Nabi mengucapkan di antara dua sujud Rabbighfirli, Rabbighfirli 3 kali ya. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali. Atau yang agak panjangnya ya, Rabbighfirli warhamni, boleh, wajburni, wa'fu anni, warfa'anni, warzuqni, 8 ya. Itu sebagian ulama pun mengatakan, sebagian ya, mengatakan hadisnya lebih baik yang ini dibaca ya. Tapi insya Allah ini kalaupun dibaca tidak disebut bid'ah ya. Sama dengan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kalaupun ada yang membaca wa bihamdihi tidak jatuh kepada bid'ah insyaallah ya. Itu dibahas di dalam buku-buku fikih. 7. Tasyahud pertama. Cuma yang kita kalau sholat bagusnya lebih mendekati sunnah. Jangan ditambah-tambah, kalau bisa itu lebih baik. 7. Tasyahud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa. Karena dalam kondisi ini dia tidak wajib tasyahud karena kewajiban mengikuti imam. Karena Nabi, tasyahud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa. Ya. Kalau makmum kalau imam sholat kemudian lupanya tasyahud awal, maka bayatnya apa? Dengan sujud sahwi. Dengan sujud apa? Sahwi. Di sini tasyahud pertama bagi selain makmum yang imamnya bangkit karena lupa. Nah, kalau makmum yang imamnya tidak bangkit karena lupa, berarti dia tidak wajib sujud. Karena dalam kondisi ini dia tidak wajib tasyahud karena kewajiban mengikuti imam. Karena Nabi ketika lupa tasyahud pertama, maka beliau tidak kembali kepadanya, namun beliau menambahnya dengan sujud sahwi. Ya, jadi kalau orang lah toga, imam sudah berdiri sempurna, ya kan? Makmum baca subhanallah, maka imam tidak perlu lagi duduk lagi, enggak. Lanjutkan aja baca Al-Fatihah. Ya. Karena itu adalah wajib, bukan rukun. Ya. Tasyahud pertama adalah wajib, bukan rukun. Nanti dibayar sebelum salam dengan sujud sahwi. Yang dibaca dalam sujud sahwi seperti yang kita baca di sujud biasa. Itu yang kita baca. Bukan membaca subhana alladzi la yasfu, subhanalladzi la yasfu, kan itu. Tapi subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya. Bacaan tasyahud awal, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ dia tasyahud. Ya, sampai situ. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, duduk untuk tasyahud awal. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang marfu', idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah segala penghormatan milik Allah. Setiap 2 rakaat kita duduk, setiap 2 rakaat itu namanya tasyahud. Dan berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', kata Nabi, kata beliau, fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'inna. Bila kamu duduk di tengah salat, maka duduklah dengan tuma'ninah. Bentangkan paha kirimu, waftarish fakhidakal yusra. Bentangkan paha kirimu di atas lantai, yaitu duduk iftirash. Coba contohkan, Vino, duduk iftirash.
Afwan. Ya, duduk iftirash. Itu tawarruk. Iftirash. Nah, jadinya menghadap kiblat. Itu namanya duduk iftirash. Ya, disunnahkan duduk seperti itu. Ya. Adapun yang wajib itu duduknya. Duduknya wajib, tapi bagaimana jenis duduknya itu sunnah namanya. Duduk wajib, tapi duduknya seperti apa itu sunnahnya. Selesai, kita ulang ya. Kita tutup. Sujud wajib sholat berapa? Yang pertama, takbir intiqal, yaitu selain takbiratul ihram. Yang kedua, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga, membaca rabbana walakal hamdu. Yang keempat, membaca subhana rabbiyal azim. Yang kelima, subhana rabbil a'la pada waktu sujud. Yang keenam, membaca rabbil firli pada duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, tasyahud awal. Yang kedelapan, duduk untuk tasyahud awal. Nah, ada hadiah dah? Dah. Biasa ada hadiah sih kok. Lupa lah, boleh. Awak tanya nanti udah magi ya. Awak tanya dulu. Dah apa ada? Ibu-ibu teragak hadiah nampaknya. 2 pertanyaan. Coba ibu-ibu sebutkan lagi wajib salat, Bu. Ompek saja. 4 wajib salat. Apa, Bu? Satu, bercalian tak boleh, Bu. Bapak, siapa angkat tangan? 4 saja, silakan dah. 8 ada pakai buku dah? 8 ada pakai buku? 8, yang lain dulu. Sebentar ya, maaf dah. 8 ada pakai buku? Awi, silakan Awi. Wajib ya? Ya, wajib salat, ya. Salat takbir selain takbiratul ihram. Membaca sami Allahu liman hamidah. Membaca rabbana walakal hamd. Ya. Dan duduk di antara dua sujud. Boleh lah. 4 ya, boleh. Lebih bagus sebenarnya berurutan. Nggak apa-apa. Baik, satu lagi pertanyaan. Sebutkan rukun ke-13 dari rukun salat. Ibu-ibu, nomor 3 boleh, Ibu? Salam. Nah, dapat hadiah, Ibu. Ini saja. Ya dah. Kalau lupa jumlah rakaat, kan ada yang sujud sahwi atau apa? Kalau lupa jumlah rakaat, kita ambil yang paling kecil rakaatnya. Lupanya 3 atau 4, ambil 3. 2 atau 3, ambil 2. Ambil bilangan terkecil. Berarti tidak perlu sujud sahwi ya? Sujud sahwi, tetap sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu karena 3 sebab. Karena kelebihan, kekurangan, dan ragu. Itu sujud sahwi. Kelebihan, kekurangan, dan ragu. Karena ziyadah, karena nuksan, dan karena syak. Ya. Walaupun kita ragu, kita tetap sebenarnya kita sholat isya 4 rakaat. Tapi kita ragu 4 atau 5. Dan memang benar kita 4. Maka kalau ragu tetap kita sujud sahwi kalau ragu. Jadi kalau imam imam sujud sahwi, tidak salah imam. Ikuti aja. Jangan kita baca subhanallah pula. Boleh jadi imam sedang ragu kan? Imam ragu padahal imam benar, tapi dia ragu. Ikuti saja imam.
Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Selagi imam nggak salah. Sujud sahwi itu kan nggak salah. Ju'ilal imamu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Sudah ya? Nah, wallahu a'lam. Sebentar, udah mukul. Udah, silakan. Tadi Ustaz bilang ucapan wabihamdi, ucapan wabihamdi didoifkan oleh ulama. Ya, diantara oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, benar. Terus itu Ustaz, kalau lupa ketika sholat sama ingat ada yang lupa setelah salam, sujud sahwinya gimana Ustaz? Sujud sahwinya setelah salam. Kalau Salat dulu, takbir, kemudian langsung sujud. Kalau kita ingatnya setelah salam ya, tetap sujud sahwi. iya kan, misalkan kita sholatnya 4 rakaat, Iya. ya kan 3, terus kita ingat kurang 1, kan tambah 1 Kalau kurang tambah dulu, habis itu sholat sujud sahwi setelah salam. Karena kita ingatnya kan habis salam. Sujudnya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Ya, sebelum salam pada sholat yang keduanya. Iya. Harusnya kan 4. Iya. Tapi kita sholat 3. Iya. Berarti kan kurang 1. Salam Maka kita sholat 1 rakaat lagi tambah. Iya. Sebelum kita salam pada 1 rakaat itu kita sujud sahwi dulu. Gitu. Kalau ragu itu Ustaz, sesudah apa sebelum? Sebelum salam. Oh, sebelum juga. Sebelum salam ya. Oh, sama Ustaz ya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir udah kita. Perlu nggak kita membatalkan sholat kita bahkan tiba-tiba kita sadar di sela-sela kita tuh ada sisa makanan gitu? Tidak ya. Membatalkan sholat tidak perlu kalau di gigi kita ada sisa makan, tidak. Ya, tapi jangan ditelan. Kalau terasa manis. Nggak masalah, terasa manis. Tidak masalah. Itu susah untuk dielakkan. Sama dengan ludah kan? Susah untuk dielakkan. Susah untuk dihindari. Gitu. Tidak masalah. Bukan, itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat kalau ada makanan di mulut kemudian kita telan. Tapi kalau ada makanan susah untuk ditelan, nggak mungkin, maka dibuang. Buang lagi sholat, dibuang makanan itu, boleh. Ya, sudah ya. Ada? Wallahu a'lam. Silakan Awi. Silakan Bu. Allah ada buki kau Bu. Alun Bu kau. Kita tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Insyaallah kita masih bisa bertemu sekarang malam ketiga Sya'ban ya. Berarti kita akan ketemu lagi malam ke-17 Sya'ban. Kemudian ketemu lagi, nggak ketemu lagi berarti, karena sudah masuk Ramadan nanti. Maka insyaallah kita ketemu di bulan Ramadan. Ada jadwal kita mungkin sekali di sini di bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.